ISG berada di level 7.100-an dan juga di satu sisi rupiah hampir menembus level 16.000. Analisa Anda mengenai pasar keuangan Indonesia di hari ini? Silakan. Ya, pasti yang seperti Anda bilang ya, hari ini cukup buruk ya, karena memang beberapa hari ini kita sudah 3 hari beruntun mengalami koreksi untuk perdagangan saham kita. Begitu juga dengan rupiah yang jalannya juga tidak begitu mulus, karena memang sebenarnya banyak faktor sih ya yang mendorong penurunan ISG. Ya. Karena kalau kita lihat memang hari ini banyak banget sektor atau hampir semua sektor ya, hanya industrial saja yang menguat. Jadi memang salah satunya untuk dari internasional kita sudah tahu lah bahwa kemarin kan inflasi Amerika Serikat itu naik ya dari 2,4% menjadi 2,6%. Itu menjadikan tanda-tanda bahwa kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga itu menjadi lebih jauh lagi. Kemudian juga The Fed sendiri kemarin mengisyaratkan bahwa tidak ingin terburu-buru dalam pemangkasan suku bunga. Tentu hal ini menjadi kabar buruk bagi pergerakan rupiah. Selain itu juga memang kebijakan-kebijakan Trump ini menguntungkan perekonomian ekonomi US terutama. Jadi hal ini kalau saya lihat memang investor asing itu sudah mulai lari ke pasar Wall Street. Selain dari pasar US juga sekarang Bitcoin, kripto itu jauh lebih menarik ya, lebih volatile lagi. Apalagi kemarin Bitcoin sempat menyentuh all time high-nya baru di level 90 ribuan ya. Jadi memang saya lihat sekarang justru pasar saham Indonesia itu makin sepi karena memang justru mulai lari ke pasar US sahamnya. Kemudian indeks dolar juga apalagi sudah tembus 107, kemudian ditambah lagi juga Bitcoin menjadi jauh lebih menarik. Jadi memang saat ini pasar saham Indonesia justru harus mulai ditinggalkan, apalagi data-data ekonomi Indonesia juga sudah menunjukkan bahwa neraca dagang kita juga hari ini sudah rilis ya, servernya ya, tapi memang turun, di mana neraca dagang kita kalau kita lihat yang sudah rilis di hari ini tadi turun dari 3,26 miliar US dollar per September menjadi 2,47 miliar US dollar per Oktober. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga turun, jadi menurut saya ya belum ada hal yang menarik investor asing harus masuk ke pasar saham RI. Pertanyaan saya adalah, apakah memang fundamental pasar keuangan kita itu se-vulnerable dan serentan itu? Jadi jika ada kekuatan atau suatu sentimen dari faktor eksternal yang agak mengganggu pasar keuangan kita langsung terlempar ke level psikologis 7.100-an. Kenapa saya berbicara seperti ini? Uji ketahanan pasar keuangan Indonesia dari segi ISG dan rupiah ini sebenarnya menurut Anda seperti apa? Melihat sepertinya pelemahan yang terjadi sudah begitu dalam. Ya, pastinya memang sekarang rentan-rentan yang kurang baik ya. Karena kalau kita lihat secara track record kan biasanya di bulan November ISG itu selalu ditutup di zona merah. Jadi memang tidak kemungkinan di November 2024 ini juga akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya dalam 10 tahun terakhir yang mana didominasi November itu selalu ditutup di zona merah. Kemudian juga data-data ekonomi kita sudah menunjukkan bahwa fundamental pasar saham kita memang kurang baik ya, karena PDB kita turun dari 5% menjadi 4,9%, PMI manufaktur kita juga masih di level kontraksi, banyaknya pabrik tutup, banyaknya orang yang kena PHK, kemudian ditambah lagi neraca dagang kita surplus tapi rendah gitu ya. Jadi memang salah satunya didorong dari defisit perdagangan kita ke China. Jadi menurut saya hal-hal tersebut yang sudah terlihat ya bahwa fundamental memang di pasar saham kita kurang baik saat ini sehingga menjadi kurang menarik nih di mata investor asing. Oke, baik. Di satu sisi saya juga ingin tanyakan kepada Anda seperti apa kira-kira sentimen domestik yang ada mengenai penerapan dari PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mengenai kenaikan PPN menjadi 12%. Apakah ini juga turut menjadi salah satu pemberat ISG di hari ini? Nah, ini dia nih ya, ini memang salah satu menjadi pemberat juga. Selain dari ekonomi kita sudah melemah, daya beli melemah, ekonominya turun, ditambah lagi justru beban masyarakatnya ini meningkat. Yang dimana kemungkinan nantinya PPN akan jadi naik ya 12% di Januari 2025. Dimana sebelumnya sekitar 11% yang mulai sejak April ya dari tahun 2022. Yang dimana kalau misalkan nih nantinya PPN naik, otomatis ini kan menjadi kabar yang kurang baik ya. Karena kalau PPN naik, otomatis biaya produksi suatu perusahaan untuk memproduksi barang itu akan naik. Biaya produksinya naik, otomatis juga harga jual produknya naik. Ketika harga jual produknya naik, otomatis ini bisa mendorong daya minat atau daya beli masyarakat itu jadi berkurang. Kalau harga-harganya naik,
otomatis ini bisa mendorong penjualan makin turun ya, karena banyak masyarakat yang istilahnya justru menahan untuk spending atau belanja. Nah, ketika produksinya turun karena penjualannya turun, ini bisa memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan kalau dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kembali pabrik-pabrik yang tutup. Kalau misalkan banyak PHK, banyak pabrik tutup, kan otomatis juga secara pertumbuhan ekonomi kita masih standby atau berada di bawah 5%. Oke, baik. Terima kasih banyak atas analisa Anda untuk pasar keuangan hari ini. Namun terakhir saja, kira-kira seperti apa gerak IHSG dan rupiah mungkin sampai akhir tahun? Seperti apa estimasi dan ekspektasi dari Anda? Kalau saya melihat harusnya di Desember nanti ada window dressing ya. Mungkin penurunannya kalau menurut saya di sepanjang November bisa di bawah level 7.100, sekitar 7.050-an. Tapi di Desember harusnya bisa balik lagi di level 7.300 hingga 7.200 hingga 7.300. Karena mengingat biasanya menjelang akhir tahun itu justru para investor itu mulai memanfaatkan ya, biasanya di awal-awal November mulai memanfaatkan harga saham-saham yang murah gitu ya untuk membeli kembali, sehingga biasanya Desember secara track record dalam 10 tahun terakhir itu biasanya selalu didominasi dengan bergerak di zona hijau. Jadi menurut saya IHSG akan kembali di level 7.300-an. Untuk rupiah menurut saya ini agak sampai akhir tahun atau Desember? Sampai akhir tahun di level 7.300-an, karena tadi ada window dressing. Cuman kalau untuk rupiah saya masih agak ragu, sebenarnya tergantung dari keputusan BI. Pekan depan itu kan ada keputusan suku bunga BI ya. Kalau misalkan BI menaikkan suku bunga ya tentu saja ini menjadi kabar baik untuk rupiah ya. Tapi kalau misalkan tidak, apalagi nanti Desember ternyata The Fed gak jadi menurunkan suku bunga gitu ya atau menahan, seperti ya itu menurut saya ya? bisa ke 16.000. Baik.